Strength Monster no Behemoth full episode 1-5. Diceritakan di dalam sebuah gua yang gelap dan menyeramkan, ada seekor hewan yang mengingat dirinya adalah manusia yang telah mati karena tertusuk pedang iblis. Ia pun menyadari kalau dirinya telah berinkarnasi ke dunia yang baru menjadi seekor monster rank S anakan Behemoth. Behemoth sendiri adalah monster tingkat bencana dengan ancamannya harus ditangani oleh semua pasukan negara. Dia yang dulunya adalah kesatria yang melindungi umat manusia sekarang menjadi monster yang membahayakan manusia. Hal ini membuatnya bingung dan tidak menyangka dirinya menjadi monster yang menyeramkan. Akan tetapi, saat dirinya minum di sebuah danau, dia terkaget melihat cerminan dirinya yang ternyata berbentuk kucing. Yang masih terheran tiba-tiba didatangi oleh slime yang berniat menyerangnya. Untung saja dia memiliki skill lolongan elemen dan langsung menyerang slime itu dengan lolongan batu atau rock howling. Slime itu pun tumbang dalam sekali serang. Karena lapar, dia mencoba memakan slime yang baru saja dia kalahkan dan ternyata enak. Selang beberapa waktu, dia mendapatkan skill rakus sekaligus skill penyimpanan dimensi dari slime yang dia makan. Dan itu sangat berguna untuknya. Di pagi hari, kita diperlihatkan seorang gadis yang baru bangun. Ia kemudian bersiap-siap pergi menuju dungeon dan ternyata dia bernama Arya, seorang petualang rank D berpedang 2. Dia terinspirasi menjadi seorang petualang karena seorang kesatria yang dulu pernah menyelamatkannya di masa kecil. Di sisi lain, si kucing bertemu berbagai monster dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Dan tentunya dia juga memakan dan mendapatkan skill baru dari monster yang dia makan tersebut. Seperti skill terbang setelah mengalahkan Wyvern rank B, skill Fireball dan Icicle Lance dari rank C Minotaurs, skill Iron Body dari Golem rank B, dan Fusion Fang dari monster ular. Saat berjalan di tengah dungeon, tak sengaja dia menemukan sebuah peti harta karun dan langsung saja membukanya. Dan peti itu berisi sebuah diamond yang sangat indah, namun ternyata itu hanyalah sebuah ilusi dan jebakan. Ia pun membangunkan Earth Dragon rank S. Sang naga marah karena si kucing telah mengganggu tidurnya. Berhasil menghindar dari serangan naga, si kucing mengeluarkan skill Rock Howling, tapi tidak berdampak apa-apa. Naga itu kembali menyerang. Si kucing mencoba menangkis dengan Iron Body, namun ternyata cakar si naga terlalu kuat dan membuat si kucing terluka. Dan serangan akhir diluncurkan, tapi untungnya si kucing bisa menghindar dan melukai si naga dengan Nether Edge, lalu kabur dengan skill terbang. Di dalam pelariannya, luka yang dia derita terlalu parah dan membuatnya pingsan. Untungnya, Arya, si gadis petualang, menemukannya dan lalu menolongnya. Dia pun dibawa pulang oleh Arya. Dia diobati dan dirawat sampai sembuh total. Ia menyadari kalau Arya hanya menganggapnya kucing biasa dan bukan seorang monster Behemoth. Setelah sembuh, dia berjanji akan menjadikan Arya sebagai majikannya dan melindunginya hingga akhir hayatnya. Nanda, Tezuka. Saat Arya pergi berpetualang, ia diam-diam mengikuti Arya ke dalam dungeon. Walau sedikit khawatir, dia terus mengawasi Arya dari jauh sampai akhirnya Arya bertemu dengan 3 goblin berpedang. Tapi tidak terduga, Arya memiliki skill akselerasi yang membuatnya bergerak dan menyerang dengan sangat cepat, membuat 3 goblin tadi
tumbang dalam sekejap dan bahkan si kucing tidak menduga itu. Setelah selesai memotong telinga goblin sebagai bukti pembasmian, tiba-tiba datang satu goblin lain. Arya langsung menyuruhnya maju tanpa mengetahui ternyata goblin itu adalah evolusi dari goblin biasa, yaitu goblin mage, yang langsung menyerang Arya dengan skill bola api besar. Arya yang tidak bisa menghindar dibantu oleh kucing itu, dan karena tidak mau ketahuan jati dirinya, si kucing mencakar goblin sampai jatuh dan tidak menggunakan skillnya. Mereka pun kembali sembari Arya berterima kasih karena sudah menolongnya. Sesampainya mereka di guild, banyak yang iri dengan posisi tidur si kucing. Dan mereka dihadang oleh seorang pria berambut merah berbentuk bawang bernama Guzman, yang ternyata ingin mengajak Arya bergabung dengan partinya, namun Arya terus menolak. Saat tangan Guzman ingin macam-macam, si kucing langsung menggigit tangan dan mencakar wajah Guzman karena memiliki pandangan cabul pada Arya. Guzman yang kesal menghunuskan pedangnya dan ingin menyerang si kucing, namun dihentikan oleh resepsionis kekar nan cantik bernama Arnold dan sering dipanggil Anna. Guzman pun langsung kabur terbirit-birit. Anna memuji keberanian si kucing yang sangat berani seperti prajurit yang melindungi tuannya. Arya juga bilang sudah diselamatkan 2 kali oleh si kucing. Dengan begitu, Arya meresmikan si kucing menjadi peliharaannya dan memberikannya nama Tama. Dan tentu saja Tama senang karena terus bisa di atas dada, maksudnya menjadi peliharaan resmi Arya. Arya kemudian memberikan telinga golem kepada resepsionis dan mengkonfirmasinya. Setelah itu mereka minum-minum dan Tama dibawa mandi bersama Arya. Saat sedang mandi, Arya bercerita kalau dulu desanya diserang oleh sekelompok iblis dan saat itulah sang pedang suci muncul menolong mereka. Dari situ Arya berjanji akan menjadi petualang yang bisa melindungi orang seperti sang pedang suci bernama Alicia. Keesokan harinya, sesampai mereka di guild, Anna menyuruh Arya untuk pulang karena ada hal gawat. Ternyata itu adalah Guzman yang membawa surat dari Baron atau bangsawan setempat yang memerintahkan untuk mengeksekusi Tama karena dianggap berbahaya. Arya pun menolak dan meminta Guzman untuk memaafkannya. Dan dengan otak cabulnya, Guzman berdalih untuk melakukan duel dengan Arya agar Tama bisa diampuni. Dengan pertaruhan, jika Arya menang, Tama tidak akan dieksekusi, namun jika kalah, Arya akan menjadi istri dari Guzman. Tanpa berpikir panjang, Arya dengan sigap menerima tantangan duel tersebut. Pun terjadi antara Guzman rank C melawan Arya sang rank D. Anna bertugas sebagai wasit dan banyak penonton yang menyaksikan duel mereka. Merasa dirinya kuat, Guzman membolehkan seseorang untuk bertarung membantu Arya. Artinya 2 lawan 1. Namun tidak ada seorang pun yang berani membantu Arya. Sampai akhirnya si kucing Tama maju dan dirinya lah yang akan membantu Arya dan Anna membolehkannya. Sedangkan Guzman malah tertawa melihat itu. Duel pun dimulai. Tama berlari menyerang lebih awal, tapi tetap saja dia tidak bisa apa-apa tanpa sihir. Arya menyerang dengan akselerasinya, namun dengan mudah dihindari dan bahkan dilukai oleh Guzman. Tama takut mengeluarkan sihir karena itu bisa membuat jati dirinya sebagai behemoth terbongkar. Arya pun diserang habis-habisan oleh Guzman, sampai akhirnya Arya terpojok dan Guzman memaksa Arya mengakui kekalahannya dan menyerah. Skill de taosu ka? Shikashi waga hai no shoutai ga.
Tama yang melihat itu tidak peduli lagi dan langsung menggunakan skin Iron Body membuat pedang Kusmen pun hancur. Iron Body! Dan kemudian menggunakan skill Ether Howling untuk membuat Kusmen melayang dan terkena pedangnya sendiri. Para penonton pun mulai ricuh karena terkejut melihat kucing itu menggunakan skill Ana. Bahkan Arya pun mulai menduga-duga sosok asli dari si kucing. Tama yang sadar mengeluarkan skill di depan manusia pun pasrah bila kini identitasnya sebagai monster Behemoth diketahui dan akan dibunuh lagi. Tapi dia tetap senang dan merasa bangga karena sudah berhasil menolong majikannya. Ana dan Arya pun mulai menyimpulkan jika Tama paham kata-kata manusia dan bisa memakai sihir elemen, itu berarti Tama adalah makhluk khusus. Namun bukannya mengira Tama adalah Behemoth, mereka malah mengira kalau Tama adalah Elemental Cat. Yang tentu saja membuat Tama kaget karena tidak sesuai ekspektasinya. Arya pun diputuskan menjadi pemenang duel, dan inilah cerita anakan monster Behemoth yang dikira kucing dan kini hidup sebagai peliharaan dari gadis elf. Suatu pagi, Tama dan Arya baru saja bangun dan Tama langsung bermanja-manja. Melihat Arya semakin nyaman, Tama mencoba menjilat kuping dan ternyata itu pilihan yang salah. Tama malah membuat Arya bukan jadi elf biasa, tapi elf vulgar. Scene berpindah ke rumah seorang pandai besi. Tak lama Arya dan Tama datang ke sana. Mereka langsung disambut oleh Vulkan, sang pandai besi dari suku telinga harimau, sekaligus petualang rank C. Vulkan langsung menyadari adanya Tama yang sedang jadi topik pembicaraan. Dan Arya langsung mengenalkan kalau Tama adalah bayi Elemental Cat yang dia jadikan peliharaan. Vulkan sangat takjub dan meminta izin untuk memeluk Tama. Tama pun dipindahkan dari bukit satu ke bukit yang lain dan menikmati bukit barunya. Vulkan bertanya maksud dari kedatangan mereka. Vulkan bilang kalau senjata Arya masih dikerjakan. Tapi ternyata Arya datang untuk memesan peralatan khusus untuk Tama yang tahan banting, agar Tama bisa dibawa berpetualang ke dalam dungeon. Mendengar itu, Vulkan menjadi sangat tertarik. Ia langsung mengukur tinggi, lebar, bahkan mulut Tama. Kemudian membuatnya semalaman. Keesokan paginya peralatan Tama sudah jadi, membuatnya semakin imut. Namun yang menjadi masalah adalah pedang panjang Arya yang mustahil untuk dibuat lebih ringan. Karena walau sudah ditempa lagi dan lagi, Arya masih kesulitan menggunakan pedang itu. Vulkan pun memutuskan untuk membuat party sementara dengan mereka berdua, sembari menilai bagaimana cara bertarung Arya. Sekaligus dia dapat menentukan jenis senjata apa yang cocok untuk Arya. Mereka pun pergi ke dungeon dan mulai beraksi. Vulkan ternyata merupakan petualang dengan senjata berbentuk palu. Untuk ukuran suku telinga harimau, Vulkan terbilang hebat, bisa mengalahkan goblin dengan begitu mudah. Bahkan Tama dan Arya terkagum melihat kehebatannya. Saking hebatnya, walau Vulkan diserang goblin mage, dia tidak terbakar, malah mendapatkan kekuatan api dan dengan mudah membalas membakar goblin itu. Ternyata skill enchant yang baru saja dia pakai adalah skill turunan atau hasil upgrade dari skill pandai besinya, membuat perlengkapannya bisa diselimuti berbagai elemen. Tama pun mengakui kehebatan dari Vulkan. Dan tak lama, monster berikutnya datang, yaitu Orc. Dan giliran Arya yang melawannya. Orc yang terlihat cabul itu membuat Arya sedikit jijik. Arya langsung berlari menggunakan skill akselerasi. Namun serangannya bisa terbaca oleh Orc.
読まれたか。 Hampir terkena serangan balasan, Tama langsung melindungi Arya dengan Iron Body dan berhasil menghancurkan senjata orc. Dan dengan cepat, Arya langsung menebas orc itu. Meski berhasil dikalahkan, Arya tampak tidak senang. Lalu Vulkan menyadari kalau pedang panjang Arya membuatnya tidak leluasa bergerak dan mudah untuk dibaca musuh. Jadi Arya meminta bantuan Vulkan agar bisa lebih kuat. Dan Vulkan bilang ada monster yang cocok dilawan Arya di lantai berikutnya. Ternyata monster itu adalah Roper Ring D. Monster berbentuk slime, bermata satu dan memiliki tentakel. Tama bahkan membayangkan kalau Arya sampai tertangkap maka bisa gawat. Vulkan bilang jika Arya ingin menang melawan Roper, mau tidak mau pergerakannya harus dibuat bervariasi. Arya pun bersiap dan maju menyerang. Skill akselerasi kembali diaktifkan, tapi masih tidak berguna karena malah dia yang terpojok oleh monster Roper. Tak terduga salah satu pedang Arya terlepas dan terpaksa Arya harus melawan dua monster itu dengan satu pedang. Dengan satu pedang gerakan Arya terlihat lebih ringan, tapi tetap saja masih belum cukup untuk melawan dua Roper itu. Sampai akhirnya pedang Arya bisa ditahan oleh Roper kemudian dipatahkan. Vulkan yang menonton sambil menganalisis dengan sigap melemparkan pisau kepada Arya untuk dijadikan senjata kedua. Dan hasilnya Arya berhasil menusuk tubuh dan membuat satu monster Roper mati tak berdaya. Dengan pisau yang ringan dan pendek, gerakan Arya ditambah skill akselerasi membuatnya jauh lebih lincah. Tama dan Vulkan juga menyadari kalau Arya akan lebih cocok bertarung menggunakan pisau. Di tengah pertempuran, Arya bisa melihat pergerakan dari tentakel Roper yang semakin lambat, lalu memberikan serangan bertubi-tubi, membuat tentakel monster itu terputus. Namun naasnya, dari tentakel yang terputus keluar cairan putih yang membasahi Arya. Cairan itu memberikan efek rangsangan kepada Arya. Arya yang marah langsung berlari dan menggunakan jurus tebasan badai beruntun, membuat tidak hanya tentakel, tapi tubuh dari monster Roper terbelah dua. Tama dan Vulkan langsung menghampiri Arya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tama langsung memakan monster tentakel itu. Walau tidak enak, dia berhasil mendapatkan 3 skill sekaligus, yaitu pemanggilan tentakel, tembakan lendir, dan kawin silang. Kawin silang? Arya yang terkena cairan putih Roper masih kesal dan bilang kalau hanya Tama yang boleh melakukan itu kepadanya. Arya memberitahukan alasannya selama ini menggunakan pedang panjang karena kagum dengan sang pedang suci Alisha. Menyadari kalau dia tidak cocok dengan itu dan akan berusaha menggunakan pisau agar jadi lebih kuat. Vulkan juga bilang kalau sekarang Arya bisa menjelajahi lantai yang lebih sulit. Kemudian dia mengajak Arya untuk beristirahat. Mereka beristirahat di sebuah tempat yang mirip pemandian, di mana tempat itu tidak akan berani didatangi oleh monster rank A ke bawah karena efek dari batu filsuf. Mereka bertiga pun mandi untuk menghilangkan bekas dari cairan tentakel tadi. Sembari mandi, Vulkan memperingatkan supaya Arya lebih berhati-hati karena Elemental Cat adalah makhluk yang bisa kawin silang. Dia bilang kalau Tama sudah besar dan masuk usia birahi, bisa saja Tama melakukan hal yang tidak-tidak pada Arya. Tapi di luar nalarnya, Arya malah senang dan mengharapkan hal itu. Arya bahkan menyuruh Tama supaya cepat besar agar bisa bermeong-meong bersama. Sungguh di luar prediksi Vulkan. Mendengar itu, Tama kaget dan menyadari kalau itu fungsi dari skill ketiga yang dia dapatkan setelah memakan Roper tadi. Saat pindah ke lantai lain, mereka bertemu dengan monster Minotaur
rang C+. Arya mulai menyerang tapi jurusan tebasan badai hanya menggores kulit dari monster itu. Vulkan yang coba membantu tapi dengan mudah ditangkis. Arya kembali berlari mengelilingi si monster sambil memberi serangan. Tama terus memperhatikan pergerakan Arya yang semakin cepat yang bahkan sampai bermanuver 3 dimensi. Dia bilang sungguh penuh misteri. Ternyata yang dia perhatikan dan penuh misteri adalah opai majikannya. Waduh, bahaya nih kucing. Arya akhirnya berhasil membuat Minotaur itu buta, menyebabkan Minotaur memukul tembok asal-asalan, yang membuat Vulkan hampir terkena reruntuhan. Untungnya ada Tama yang menolongnya dengan skill Ether Howling. Dengan begitu, Arya langsung berlari dan dengan mudah menusuk dada dan sang monster berhasil dikalahkan. Mereka menang dan Vulkan sedikit tertarik pada Tama karena telah menolongnya. Mereka pun kembali ke guild dan melaporkan hasil pembasmian. Anna memberikan pujian hebat kepada Arya karena sudah menjadi sekuat ini. Mereka bertiga pun sepakat untuk membuat party dan minum-minum sampai larut malam. Tama yang tidak bisa tidur karena dihimpit 4 bukit memeriksa statusnya dan ternyata ada status baru yang bilang kalau Behemoth bisa berevolusi menjadi wujud kedua. Namun karena Tama bisa memilih berevolusi atau tidak, dia memilih untuk tidak berevolusi agar bisa terus berpetualang bersama majikannya. Di tengah kota, Tama dan Arya yang berpakaian rapi melihat seorang anak yang sedang dipukul oleh 2 preman. Preman itu langsung kabur terbirit-birit saat melihat Tama. Dan Arya membawa anak itu ke gereja sekaligus mengunjungi anak-anak yang dia bawa sebelumnya. Melihat Arya melakukan perbuatan yang sangat mulia, Tama semakin kagum dan berjanji untuk melindungi Arya dengan segala kekuatannya. 身寄りのない子供を教会に預け、その後も会いに来ているとはご主人、なんと高潔な。 Kembali ke guild, Arya dikejutkan oleh Anna yang memberikan surprise kenaikan rank kepada Arya yang sekarang naik jadi rank C. Arya kemudian berterima kasih pada Tama dan Vulkan. Namun di sisi lain, para petualang tengah ribut di depan papan pengumuman misi. Anna pun memberitahukan kalau di kota sebelah, kota Rinald, sedang banyak orang hilang karena perbuatan suku iblis. Mereka mengincar anak-anak sampai orang dewasa dan tidak ada yang berhasil pulang. Merasakan ada yang janggal, Tama dan Arya pun meminta info lebih lanjut dan berniat untuk pergi ke kota itu. Dan episode ini pun berakhir. Kembali ke momen Arya meminta Anna untuk menjelaskan tentang menghilangnya orang-orang dari kota Renal. Anna bilang kalau misi darurat kali ini akan ditemani oleh prajurit kesatria. Saat akan melanjutkan ceritanya, tiba-tiba seorang pria datang dan dia adalah salah satu kesatria yang akan ikut di dalam misi itu. Dia bernama Cedric Ruin. Ternyata Cedric adalah anak sulung dari Duke atau keluarga penguasa kota labirin itu. Dia juga sudah saling mengenal dengan Vulkan. Arya merasa terhormat bertemu dengan Cedric. Mereka pun berkenalan. Tama kemudian mengingat kalau dulu di saat perang besar umat manusia melawan suku iblis yang disebut Perang Ragnarok. Di tengah sengitnya perperangan, datang seorang pemuda yang disebut penyihir agung. Dia berhasil mengalahkan iblis dalam sekali serangan sihir, membawa kemenangan untuk umat manusia. Dan Cedric merupakan anggota dari pasukan itu. Arya sempat bertanya bagaimana cara mereka mengalahkan iblis dengan anggota yang sedikit. Tapi Anna memastikan kalau mereka tidak perlu khawatir karena Cedric benar-benar kuat. Dan tak disangka Anna malah bermanja-manja dengan Cedric. Kembali ke rumah, Arya dan Tama bersiap-siap untuk menjalankan misi.
Merasakan Arya sedikit tegang karena misi kali ini sedikit berbahaya dibanding misi mereka sebelumnya. Tama berinisiatif untuk menyemangati Arya dan tak disangka Tama juga diberi hadiah kembali oleh Arya, membuat para wibu jomblo di dunia ini iri sama kucing laknat itu. Mereka pun berangkat dengan kereta kuda. これはお礼です。 Di dalam kereta kuda ternyata ada prajurit lain, kesatria berpedang bernama Dani, Lizardman bernama Howard, dan dua gadis Tobrut bernama Kenny dan Marietta. Mereka juga sudah kenal lama dengan Vulkan, dan Arya memperkenalkan diri sekaligus Tama. Sungguh senangnya Tama kembali menikmati bukit yang baru. Sedang asik memperebutkan Tama, kereta mereka dihadang oleh sekumpulan orc, dan Cedric menyuruh Dani untuk menyelesaikannya. Dani mengeluarkan pedangnya, dan dalam satu serangan beruntun, semua orc itu tidak bernyawa. Bahkan Dani tidak menggunakan skill sama sekali. Mereka pun sampai di kota Renald dan disambut oleh wali kota. Sang wali kota menjelaskan kalau sejumlah warga mereka telah menghilang. Bahkan regu pencari yang ditugaskan ke reruntuhan iblis juga ikut menghilang. Bahkan baru-baru ini seorang gadis muda juga menghilang. Mereka kemudian diajak untuk beristirahat dan makan-makan. Sambil makan, Arya bertanya alasan mereka semua menjadi kesatria. Tak disangka mereka menjadi prajurit karena masalah ekonomi dan keluarga masing-masing. Kecuali Cedric yang menjadi prajurit karena gabut dan bisa membunuh banyak orang. Waduh, agak lain homo satu ini. タマ、目ですよ。 Selesai makan seperti biasa ritual Tama bersama 4 orang prajurit. Tama yang sedang menikmati membuat Kenny kagum karena sangat berbeda dengan kucing biasanya. Di dalam onsen melihat balon Arya yang bisa mengambang, ketiga prajurit itu malah menyerangnya, membuat para prajurit di sebelah menjadi penasaran. Dan tidak tahan, Dani dan Howard mencoba menyelinap. Tapi untungnya ada Tama yang berjaga. Tama menggunakan Nether Howling untuk mengusir dua buaya itu. Keesokan harinya mereka semua pergi ke runtuhan suku iblis. Tanpa disadari, salah satu iblis memantau mereka dan bersiap memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tak lama, monster werewolf rank C keluar berkelompok. Howard langsung memprovokasi para monster itu. Kenny dan Marietta bertugas menyerang biji kehidupan dari werewolf. Dan tebasan Cedric dengan mudah menebas dua monster. Bantuan dari musuh datang dan mereka bersenjata. Tama mencoba menggunakan skill Water Howling. Lolongannya mengeluarkan tembakan laser air yang sangat cepat dan kuat, membuat tubuh werewolf itu berlubang. Sungguh kucing yang luar biasa. Itu membuat Arya dan yang lain terheran serta kagum karena Tama masih memiliki skill rahasia dan bisa mengalahkan werewolf sendirian. Bahkan iblis yang sedang memantau terheran, walau dia adalah elemental cat, tapi dia terlalu kuat. Tak menyerah, iblis itu masih punya monster yang lebih kuat, bahkan siap untuk turun tangan. Arya memuji kekuatan kucing imutnya dan kembali mengingat kalau Tama besar nanti dia bisa diapa-apakan oleh kucing birahi itu. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan bos, di mana Cedric merasakan tekanan aura yang sangat besar. Dan ternyata pimpinan iblis itu benar-benar turun tangan. Dia ternyata bernama Beryl Astaroth. Dia adalah penyintas dari suku iblis yang telah dibinasakan umat manusia. Dia bermaksud untuk balas dendam dan bilang kalau serangan ke kota Ronald hanyalah awal dari serangan besarnya. Dia langsung memanggil monster yang tadi, yaitu troll rank A. Cedric menyuruh pasukan untuk berbencar lalu menyerang. Tak diduga Beryl sedikit pintar. Dia membuat penghalang dan membagi pasukan menjadi 3, membuat prajurit tidak bisa saling membantu. Bahkan dia membuat kurungan yang lebih kuat khusus untuk Tama. Pasukan iblis pun takut sama kucing, cuk.
しまった。結界が。くそ。 Pasukan iblis mulai menyerang. Tama diserang lebih awal, tapi bisa menghindar dan menyerang balik. Meski berhasil memotong tangan troll, tapi monster itu bisa beregenerasi. Pantas saja dia menjadi monster dengan rank A. Akibatnya, Tama terkepung banyak troll. Para pasukan Ragnarok kemudian menyuruh Cedric untuk melawan troll itu, karena hanya kekuatan Cedric lah yang cocok untuk mengalahkannya. Cedric langsung lari menyerang sambil tertawa, berhasil membuat luka pada troll. Tapi anehnya, bukannya beregenerasi, dari luka itu keluar cahaya merah muda, membuat luka itu seperti terbakar dan tidak bisa beregenerasi, lalu mati. Inilah kekuatan dari Cedric. Pedangnya memiliki daya sihir elemen kegelapan. Di sisi Tama, dia terus mencoba menyerang troll, bahkan memakai Rock Howling. Tapi tetap troll masih bisa sembuh sendiri. Di saat itu, dia berniat untuk berevolusi menjadi bentuk kedua Behemoth, tapi masih memikirkan identitasnya yang sebagai monster bisa saja terungkap, dan itu bisa berdampak buruk pada karir petualang Arya. Tama langsung mencoba Flame Howling yang bisa membakar para troll. Meski bisa sembuh, Tama terus-terusan membakar troll itu sampai mereka lenyap dan tidak bisa beregenerasi. Dan strategi itu berhasil. Beryl yang kesal langsung diserang dengan combo Vulkan dan Arya. Arya mencoba menarik perhatian iblis dan tugas Vulkan untuk menyerang. Meski belum kena, serangan Vulkan membuat kepulan asap, membuat pandangan Beryl menjadi terbatas. Dan Arya dengan skill akselerasi langsung menyerang jantung dari Beryl. Tapi sayangnya sebelum tumbang, dia sempat melukai Arya dengan belati yang sudah dilumuri racun Poison Dragon. Meski Beryl berhasil dikalahkan, tapi racun pada Arya semakin parah, dan mereka buru-buru membawanya kembali ke kota. Di kota, Arya ditangani oleh dokter yang bilang kalau Arya mungkin hanya bisa bertahan setengah hari, karena tidak ada manusia yang bisa berhasil menetralkan racun Poison Dragon, kecuali mereka bisa mendapatkan mata dari Earth Dragon. Tapi Cedric bilang tidak akan sempat, karena mereka bahkan tidak tahu di mana lokasinya, apalagi mengalahkan naga rank S. Mendengar mereka hanya bisa pasrah, Tama langsung bergegas pergi sendirian untuk mengalahkan Earth Dragon yang sebelumnya dia lawan. Dia kembali ke dungeon ke ruangan tempat Earth Dragon, dan demi menyelamatkan Arya, dia menggunakan evolusi kedua Behemothnya agar bisa menang. Walaupun dengan berubah, dia bisa saja berpisah dengan Arya, dan Tama rela berkorban. Tama pun berubah menjadi monster Behemoth besar, berwarna biru dan terlihat sangat kuat. Tapi pertarungan mereka terhenti karena episode ini selesai. Melanjutkan pertarungan Tama dalam mode kedua Behemothnya melawan Earth Dragon. Flame Howling dikeluarkan berniat membakar Earth Dragon itu. Meski terbakar, Earth Dragon berhasil menyerang dan menggigit leher Tama, dan Tama dibuat pingsan. Earth Dragon bahkan terkejut karena meski sudah berubah, Tama tetap saja lemah. Ternyata Tama hanya berpura-pura pingsan dan langsung menyerang balik dengan Flame Edge, membuat kepala naga itu terbelah. Setelah berhasil kalahkan naga, Tama tiba-tiba kembali ke mode kucing lucu. Ternyata bentuk evolusi punya batas waktu tertentu. Tama kemudian bergegas menyimpan mayat naga dan kembali ke kota. Para kesatria kemudian dikejutkan dengan adanya mayat Earth Dragon di depan penginapan, dan melihat ada Tama di atasnya yang sudah babak belur. Mereka pun bergegas mengambil mata naga itu dan mengobati Arya.
Keesokan harinya racun di tubuh Arya mulai menghilang dan dokter bilang kalau Arya akan baik-baik saja. Mereka kemudian pulang ke kota Labirin. Di saat Arya harus beristirahat penuh, Tama pergi sendirian ke dungeon untuk mencoba skill barunya yang dia dapatkan dari Earth Dragon. Yang pertama adalah Dragon Claw, kedua Dragon Fang, yang ketiga skill berkah Raja Singa. Tama juga menyadari entah kenapa skill evolusi kedua Behemothnya tidak bisa digunakan lagi dan mungkin itu perlu waktu untuk mereset agar bisa digunakan. Monster Minotaur kemudian menghadang Tama. Tama mencoba skill Dragon Claw. Skill itu mengeluarkan tangan naga yang mencakar sang Minotaur. Lalu skill Dragon Fang mengeluarkan kepala naga yang langsung melahap Minotaur sebadan-badan sampai meninggoy lemas. Dragon Fangge! Tama yang sedang kagum dengan skill barunya yang sangat OP dikagetkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tama menyadari kalau wanita itu membawa armor miliknya yang tertinggal di gua Earth Dragon. Bahkan wanita itu tahu tentang evolusi Tama. Tama yang heran dan bersiap-siap menerima serangan. Nyatanya wanita itu bukan ingin menyerang, tapi ingin beradu tubuh dengan Tama. Ternyata dia punya niat cabul. Berhasil kabur, Tama seperti mengenal tatapan dari wanita itu. Makin diingat, dia hanya mengingat tatapan Earth Dragon. Tama dan Arya kemudian pergi ke rumah Vulkan untuk mengambil perlengkapan baru. Ternyata dari pembasiman kemarin mereka mendapatkan bayaran yang sangat besar dan memesan perlengkapan baru dari Vulkan yang lebih ringan dan kuat. あらー、すごく似合ってるにゃ。 Arya terlihat makin hebat dan kuat dengan perlengkapan barunya. Dan tak lupa, Tama juga mendapatkan armor yang baru. Mereka langsung pergi mencobanya ke labirin. Sebelum masuk, Tama menggunakan skill berkah Raja Singa, memberikan efek penambahan kekuatan dan ketahanan pada Arya dan Vulkan. Satu goblin kemudian muncul dan Arya langsung mencoba kekuatan barunya. Tanpa skill akselerasi, sekarang dia menjadi lebih cepat dan dengan pisau barunya dengan mudah mengalahkan goblin itu. Namun tak diduga wanita cabul sebelumnya kembali muncul mengincar Tama. Arya sempat menanyakan nama dan asalnya, tapi dijawab tidak tahu, membuat Vulkan dan Arya menganggap kalau dia lupa ingatan. Wanita itu malah bicara mesum pada Tama, membuat Vulkan dan Arya tidak habis pikir dengan kata-katanya. Arya juga melarangnya untuk mendekat karena Tama hanya miliknya seorang. ダメ、タマはまだ子猫ですから赤ちゃんは作れません。なんと。 Arya lalu mengajak wanita itu untuk keluar dan menginap di rumahnya meski berbahaya untuk Tama. Tapi Arya bilang kalau wanita itu perlu diselamatkan agar tidak menjadi budak seseorang. Demi bisa bersama Tama, wanita itu juga setuju untuk ikut. Di perjalanan, Arya memberi wanita itu nama Stella. Jadi sekarang kita panggil dia Stella. Sebelum pulang ke rumah tidak lengkap kalau tidak melakukan ritual. もうちょっと目をつぶっていてくださいね。 Arya membersihkan Stella agar lebih bersih dan karena baru pertama kali merasakan berendam di air panas, dia malah melompat seperti di kolam renang. Tama seperti biasa menjadi kucing paling beruntung, membuat Stella juga ingin membersihkannya. Tapi Arya melarang karena hanya dia yang boleh membersihkan kucing kesayangannya. Saat waktunya tidur, Tama terus coba dibangunkan oleh Stella dengan kekuatan telepati. 念話スキル 迷宮の奥底で2度も戦ったというのに。 Sampai akhirnya Tama menyadari kalau Stella sebenarnya adalah sang Earth Dragon yang pernah dia kalahkan. Stella bercerita saat dia lahir menjadi Earth Dragon, dia langsung menjadi monster rank S dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai Tama datang dan Tamalah yang mengalahkannya. Tapi bukannya hilang, dia langsung direinkarnasi dengan skill purba reincarnation, membuatnya bangkit menjadi seorang wanita. そして理解した。我の持っていた Dan dengan menggunakan armor Tama yang tertinggal, dia terus menelusuri keberadaan dari baunya Tama.
Kembali ke masa sekarang, Tama mengira dia bangkit untuk balas dendam. Tapi Stella mengaku sudah menyerah total dan sekarang hanya ingin bibit dari Tama. Karena hanya Tamalah pejantan yang dia akui sebagai makhluk perkasa. Saat Stella ingin menangkap Tama, untungnya Arya bangun dan melindunginya. Lalu Arya bilang kalau Tama adalah peliharaannya dan tidak akan memberikan Tama pada Stella. Tapi Stella tidak menyerah dan bilang meski bukan miliknya, tapi dia benar-benar jatuh cinta dengan Tama. Dan episode keempat berakhir di sini. Di rumah Arya, Stella mulai diperkenalkan dengan yang namanya makanan dan minuman. Stella sangat senang dan menikmati semua makanan yang baru pertama kali dia makan. Arya, nanda kore wa? トーストです。 Dia bertanya kenapa Tama tunduk pada Arya padahal dari Arya tampak aura kelembutan. Tama bilang dia tunduk bukan karena takut, tapi karena Arya lah dia masih hidup. Mereka semakin akrab dan Tama bilang jangan memberitahu Arya kalau dia adalah monster behemoth. Dan menyuruh Stella memanggilnya dengan nama Tama, bukan makhluk perkasa. なんでしょう。タマとステラちゃんが通じ合ってるような。 Arya membawa Stella berkeliling kota agar bisa mengingat kembali masa lalunya. Stella bilang kalau dulu dia terus bertarung tanpa henti, membuat Arya berpikir kalau Stella dulu adalah seorang petualang. Arya kemudian mengajak Stella menjadi petualang agar dia bisa mengingat masa lalunya dan mengajaknya ke rumah Vulkan. Stella memilih kostum yang sangat minim, membuat Tama mengira kalau dia seperti Binaraga. Saat Arya menawarkan untuk Stella setidaknya menggunakan sarung tangan, di luar pengetahuan ternyata dia melepaskan kekuatannya, membuat tangannya menjadi tangan naga dan memiliki ekor. つまりだな。 Membuat Arya dan yang lain mengiranya adalah seorang Dragon Newt atau manusia langka yang bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi naga. 何のことかわからんが、この姿は我が力を解放した証なのだ。 Selanjutnya memilih senjata. Stella menjadi sangat bersemangat mencari kesana kemari senjata yang menarik untuk dipakai. Tapi hasilnya Stella mengambil sebuah tameng yang besar dan berat. Tapi dengan mudah dia angkat dengan satu tangan. Alasannya mengambil tameng karena saat masih menjadi naga, Stella tidak peduli tentang tameng ataupun perlindungan. Dan setelah kalah dari Tama, dia menjadi paham pentingnya memiliki pelindung. Stella kemudian menemukan pedang yang cocok, pedang besar yang sangat selaras dengan tamengnya. Dan saatnya misi percobaan ke labirin. Di dalam dungeon, Arya menyuruh Tama untuk melindungi Stella. Dan saat Vulkan bertanya di mana musuh, Stella malah berlari terlebih dahulu sampai bertemu dengan 3 goblin yang sedang membuat konten mukbang. Arya dan Vulkan awalnya ingin mengajari Stella cara bertarung. Namun, Stella malah maju duluan menggunakan kekuatan naganya, mencakar dan menebas ketiga goblin sampai lupa menggunakan senjata. Benar-benar kekuatan manusia setengah naga. Stella kemudian ingin lawan yang lebih kuat. Arya mengajaknya ke lantai berikutnya sekaligus mengukur kekuatan dari Stella. Dan Stella disuruh jangan lupa belajar menggunakan pedangnya. Di lantai berikutnya mereka bertemu dengan orc rank D. Bukannya menyerang dengan pedang dan berlindung menggunakan perisai, Stella malah menumbangkan kedua orc dengan tamengnya. Benar-benar serangan dengan niat membunuh. Selanjutnya lantai 3, di mana ada roper bertentakel di sana. Stella kagum karena baru pertama kali ke tempat seperti itu. Tapi saat akan di briefing, dia malah melompat dan melihat monster roper rank D, membuat tubuhnya bergetar dari dalam. Tama juga memberitahunya kalau roper adalah monster yang berbahaya untuk betina dan menyuruh Stella untuk mundur dulu. Stella tetap kekeh dan bilang siapa yang menyerang pertama dialah yang menang. Dia berlari dan roper mengerahkan tentakelnya untuk menyerang Stella dari belakang.
Pedang Stella tertahan dan saat Roper hampir kalah tarik-menarik, dia mengeluarkan cairan dan mengenai Stella, membuat Stella menjadi tidak terkendali. Stella teriak dan menyerang tanpa tujuan menggunakan naluri naganya. Tama lalu mengeluarkan kekuatan tentakelnya untuk menyelamatkan Arya dan Vulcan. Tentakel yang mirip seperti ekornya dan bisa memanjang berhasil menyelamatkan Arya dan Vulcan, sekaligus menahan gerakan tentakel dari Roper. Untuk menghabisinya, Tama menyerang dengan water howling, membuat tubuh Roper berlubang seperti donat. Kembali sadar, Stella terkejut karena Roper sudah kalah, dan Tama bertanya kenapa dia lepas kendali hanya karena monster Kroco. Stella meminta maaf karena dia sedikit lemah, tapi dia dibuat semangat kembali oleh Tama, karena Tama bilang akan melindungi Stella, jadi Stella harus bertarung sekuat tenaga sebagai manusia, bukan sebagai naga, dan akan menjadi kuat bersama-sama. Tapi kini malah Arya yang lepas kendali. Arya lalu memberi tugas pada Stella untuk menjadi tank, berada di garis depan untuk menarik perhatian musuh. Tak lama, lewat puluhan orc babi, dan Stella langsung menarik perhatian para orc sebagai tank di dalam party. Tapi tak hanya bertahan, Stella juga menyerang orc dengan ganas, bahkan mengejarnya, membuat dirinya, Arya, dan Vulcan berpisah. Untungnya masih ada Tama, dia menggunakan berkah naga singa membuat Arya dan Vulcan semakin kuat, dan mereka beraksi menghabisi para orc babi. Uji coba party mereka berhasil dan sangat menyenangkan, lalu tidak lengkap jika tidak ritual. Mereka kembali ke telaga yang tidak akan didatangi oleh monster dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Mereka beristirahat dan tentu Tama menikmati istirahatnya seperti biasa. Tapi saat bersenang-senang, dia diperebutkan oleh Stella yang memaksa Arya untuk memberikannya kesempatan. Meski diperebutkan, Tama tentu memilih Arya, sang majikan tercinta, dan Vulcan bukannya melerai, malah mengajak untuk saling berbagi, membuat perebutan di antara Arya dan Stella semakin keras dan membuat Tama melayang. Kembali ke kuil petualang, Stella diperkenalkan dengan Anna, si resepsionis Homo. Stella ingin mendaftar menjadi petualang, dan sebelum itu Anna memperkenalkan mereka dengan seorang laki-laki bernama Leis yang datang mengajukan permintaan pada Arya. Arya diminta untuk mengawal muatan yang sangat berharga selama beberapa hari. Leis bahkan mengajak semuanya agar bisa ikut, tapi Vulcan menolak karena ada pekerjaan yang sangat penting dari ibu kota dan tidak bisa dia tinggalkan. Stella bertanya muatan apa yang akan mereka lindungi, tapi Leis terlihat sangat merahasiakannya dan mengajak mereka untuk melihatnya secara langsung. Dan benar-benar membagongkan muatan berharga yang akan mereka kawal adalah tulang kerangka Earth Dragon yang baru saja dilelang. Membuat Stella membatu, tidak bisa berkata apa-apa sampai episode ini selesai. Kita tunggu di episode berikutnya, stay tune terus di RWPP Nime.